sholat 5 waktu sudah bisa. Oh, sholat 5 waktu sudah bisa. Sudah bisa. Tapi tidak bisa umrah yang kedua. Nggak bisa umroh kedua. Tawaf wada pun nggak bisa. Ke Menteri Kesehatan. Supaya jamaah haji yang tahun ini didahulukan di prioritas untuk divaksin. Walaupun usianya di atas 60 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Teddy Hamdi, Sandi. Alhamdulillah jumpa kembali pada hari ini dan masih dalam suasana pandemi. Di sebelah kiri saya tidak asing lagi, orangnya besar sekali dibanding saya, yaitu Bapak Haji Jamaluddin, pengusaha travel haji dan umroh yang sudah melanglang buana sejak tahun 90-an. Dan insya Allah akan membantu menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Di sebelah kanan saya tidak asing lagi, yaitu orang yang juga melintang di dunia haji, khususnya di kelompok ibadah haji KBIH dan wisata muslim dunia, yaitu Ustadz Miladi. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santai aja nih ya. Santai, Tat. Ya, makasih sebelumnya bisa hadir ini. Ini begini. Kita sekarang sudah masuk musim umroh, ya. Udah rame nih, umroh udah dibuka. Iya, memang udah dibuka. Cuman kan kita pengen tahu, kira-kira kalau mau umroh sekarang modelnya gimana tuh Pak Jamal? Lu kok ketawa? Baik, terima kasih Ustadz Edi Hamdi. Ya, masalah umroh sekarang memang sudah dibuka. Dari November kemarin sudah dibuka. Oh udah, November 2020. 2020 udah dibuka, uji coba berapa sampai 3 grup mulai dari tanggal 3 Februari 3 November. Itu pengurus-pengurus travel yang berangkat. Memang situasi waktu itu terlalu banyak karantina. Jadi ada yang tidak sampai ke Madinah, hanya di sana hanya sekali umroh saja. Selama ada yang sampai 24 hari di Mekah. Oh, jadi umroh karantina namanya kali ya? Umroh karantina. tapi karena pengurus-pengurus travel, ya nggak masalah, happy aja, di kamar. Tapi yang sekarang ini gimana nih? Nah, sekarang ini kemarin dibuka sampai pas tanggal 21 Desember. 21 Desember keberangkatan tanggal 21 Desember, malam 21 ada pengumuman dari Saudi, tidak semua penerbangan yang akan menuju ke Saudi di stop. Lockdown ya? Lockdown. Seluruh penerbangan. Akhirnya tanggal 21 Desember 2020 tidak jadi terbang. Batal tuh ya? Batal terbang. Innalillahi. Nah, setelah itu dirilis lagi sama Saudi, tanggal 3 boleh terbang. Januari. Tanggal 4, tapi Indonesia belum ada yang mau umroh. Kenapa? Ya sudah, masih nunggu kepastian karena penerbangan belum terbang. Oh, belum ada pesawatnya. Di sana udah buka. Sana udah dibuka. Mau naik kapal laut nggak ada. Nah, akhirnya terbanglah tanggal 9 Januari. Ya. Terbang itu dari Surabaya, ada satu penerbangan pakai Lion Air terbang langsung ke Madinah. Oh, langsung Madinah tanggal 9 Januari. Tanggal 10 Januari Saudi terbang dari Jakarta. Tanggal 11 Januari terbang Garuda dari Jakarta. Setelah itu nggak ada lagi. Januari. Ya. Februari? Ini bulan Februari ya? Belum, masih Januari. Oh, masih Januari. Nah. Iya. Kemarin ada tanggal 19 terbang. 19 Januari. 11 ini Januari. Terbang, kita menunggu kabar bagaimana di Saudinya gitu kan. Memang kalau umroh sekarang itu apa di swab gitu? Ini dia pertanyaan yang menggelitik. Iya kan, orang banyak nanya saya, Ustadz kapan umroh udah dibuka, tapi kan saya karena usia saya 60 tahun belum bisa ke sana kan gitu. Sama, masalah usia kita sama. Oh, sama ya? Sama. 60 berapa? 60-an. 65 kali ya? Ya plus minus lah kita. Berapa bisa? Di bawah 60. Wah, ini masih bisa. Usia nikah 49. Oh gitu ya? Iya. Oh, jadi nikah lagi? Jangan. Oke. Jangan. Lanjut. Nah, jadi nanti isinya mana? Jadi di swab ini, sahabat-sahabat semuanya, swab ini sekarang aturannya memang banyak jamaah yang sudah ingin mendaftar dan sudah banyak, mereka sangat rindu ke Baitullah itu. Tuhan. Sangat rindu, sudah sampai
pasti ingin sekali kapan ingin berangkat. Betul, Kita betul. datang ke travel, datang ke kita ingin bayar, tapi begitu kita kasih tahu regulasi, penjelasan tentang regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia, banyak yang mundur. Terutama masalah usia. Usia itu 18 sampai 50 tahun. Jadi yang dibolehkan itu di 18 tahun sampai 50 tahun. Kita tidak bisa. Nggak bisa dulu istirahat belum dulu. ya, belum bisa. Itu yang pertama. Yang swab itu gimana? Yang swab ini sebelum berangkat di Indonesia itu di karantina dulu 1 malam 2 hari. Di rumah? Di Jakarta di hotel. Harus masuk hotel? Masuk hotel. Hotelnya apa tuh? Nanti bisa kita pilih di sekitar airport ada. Banyak hotel. Berarti keluar biaya hotel kita? Keluar harus dong, namanya nginap di hotel gimana? Bukan jaminan travel atau jaminan? Bisa, lewat kita juga bisa. Masuk ke hotel. Masuk ke hotel kita di swab dulu. Kalau hasilnya positif, berarti dia karantina lanjut. Karantina lanjut. Tidak boleh berangkat. Kalau hasilnya negatif, dia langsung berangkat. Karena di Saudi itu penerbangan yang diterima 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam hasil swabnya. Berarti 2 hari sebelum terbang kita swab ya? Swab. Begitu swab negatif, kita boleh terbang. Madinah ke Jeddah dulu. Mau ke Jeddah, begitu landing Jeddah mau ke Madinah atau ke Mekah. Begitu sampai di Madinah misalnya, hari besoknya kita masih istirahat dulu di hotel. Tidak boleh keluar? Tidak boleh keluar. Karantina udah? Karantina. Hari keduanya kita di swab di situ. Di hotel? Di hotel. Di swab di hotel sama petugas yang disiapkan dari muasasa yang ada di Saudi Arabia. Datang dengan petugas kesehatan. Nah, kita di swab di situ. Nanti tunggu 3 hari lagi karantina di situ. 3 malam. Bentar. Habis di swab kan nunggu 3 hari. 3 hari. Kita kan mau sholat subuh. Enggak boleh, kan belum keluar hasilnya. Jadi di hotel aja? Di hotel saja. Nah, jadi di hotel lebih kurang 3 malam di hotel, 4 malam. 3 malam. Berarti program ke Madinah harusnya 5 malam ya? 5 malam. Tidak bisa 3 malam lagi? Nggak bisa. Harus 5 malam. Negatif. Begitu hasil negatif, baru dia boleh ke masjid untuk sholat 5 waktu. Hari keempat. Raudoh ya? Ke Raudoh enggak. Ke Raudoh pakai jadwal. Nggak bisa langsung kayak dulu kita langsung berebut gitu, nggak bisa ya? Nanti dikasih sama muasasa, begitu hasilnya dikasih kamu jam 10 pagi. Nah, kita ke Raudoh nanti ada chipnya dipasang jam 10 pagi ini. Nah, diperiksa. Gelang yang pakai barcode gelang gitu ya? dikasih jam 10 pagi, jam 10 pagi. Jadi nggak kayak dulu. Iya. Nggak bisa. Sudah ke Raudoh atau sudah ke ziarah, kita mau ke Mekah nih. Nah, sebentar yang di Masjid Nabawi kita kalau sholat 5 waktu boleh. Sholat 5 waktu di dalam masjid. Di dalam masjid. Boleh. Apalagi di luar ya? Di luar boleh. Apalagi nggak sholat di hotel. Iya. Nah, kendala utama kita itu biasa, kita kan kalau umroh itu yang selalu bikin ngangani di sana biasa kita makan. Ini jadi kendala biasa kita ini. Terutama kalau kita yang suka kuliner Arab, susah sekarang. Karena kita tidak boleh keluar. Di hotel aja. Makanan disiapkan ya? Makanan pakai box. Pakai box, enggak ke restoran ya? Enggak, pakai box. Jadi dibikin box khusus, diantar setiap kamar. Nah, dan lagi bayi kita sekarang sekamar enggak ada yang berdua. Enak berdua. Iya, enak. Suami istri berdua. Tergantung temannya siapa. Gitu. Kalau kendalanya, kalau bawa istri jangan bilang enak. Gitu. Kenapa? Belum tentu. Kalau salah satu ada yang positif. Iya. Nah, asal jangan ambil istri orang. Ini. Iya. Di Madinah. Iya. Jadi seperti itu. Di situ sekamar berdua, makan pakai box. Diantar tuh ya? Diantar setiap waktu. Nah, kita nggak bisa lagi sholat sebebas enggak. Kita turun ke lobi pun nggak boleh. Apalagi ke pasar. Apalagi mau cari mandi. Nasi mandi. Jangan. Nggak bisa. Nah, seperti itu. Setelah hasilnya negatif tadi sudah ibadah di Madinah, langsung ke Mekah. Langsung melaksanakan umroh. Nah, melaksanakan umroh. Balik lagi ke kamar udah bisa sholat 5 waktu sekarang. Umroh. Langsung umroh. Masuk hotel dulu ya? Masuk hotel dulu. Umroh. Selesai umroh dia mau sholat 5 waktu sudah bisa. Sholat 5 waktu sudah bisa? Sudah bisa. Tapi tidak bisa umroh yang kedua? Enggak bisa umroh kedua. Tawaf wada pun nggak bisa. Nggak ada tawaf wada? Nggak ada tawaf wada. Bentar. Nah,
di Madinah ke masjid cuma satu kali. Ke Raudhah Kalau cuma satu kali. Kalau ke masjid mungkin bisa berkali-kali ya. Oke. Kemudian nggak bisa dikarantina dulu. Berarti nggak bisa belanja dong beli oleh-oleh. Ya jangan belanja. Oh nggak bisa. Nggak usah. Oke, berarti itu swab ya? Di swab juga. Swab juga. Oke. Hari kedua. Kemudian ke Mekah tawaf satu kali. Tidak boleh 2 kali atau 3 kali. Betul. Wada juga nggak boleh. Nggak boleh. Bagaimana Ustaz hukumnya? Ya, secara umum orang yang meninggalkan kota Mekah dia wajib untuk tawaf wada. Sekalipun dia tidak umrah atau haji. Orang Arab pun yang mau keluar Mekah, dia mau berdagang, adabnya dia harus pamitan. Dengan Baitullah. Tapi secara hukum fikih ada yang membagi ya. Kalau haji hukumnya wajib wada. Wajib tawaf wada. Walaupun nanti kalau dia darurat kita bisa ikut yang boleh meninggalkan tawaf wada karena satu dan lain hal. Ya. Tapi untuk persoalan umroh secara umum memang tidak diwajibkan bagi jamaah umrah untuk melaksanakan tawaf wada. Tidak bayar dam ya? Tidak bayar dam. Terlebih lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tawaf wada di umrah hukumnya sunnah. Jadi untuk hal ini nggak ada masalah. Alhamdulillah. Boleh juga ya, jadi nggak boleh ya? Iya, boleh. Permasalahannya kan cuma satu kali. Orang mau umroh itu, orang mau ke Mekah itu pasti mau umrohnya berkali-kali. Betul. Berarti kita cuma bisa satu kali. Satu kali saja umroh. Udah gitu masuk karantina. Ya, karantina kalau kita masuk Mekah dulu berarti karantinanya di Mekah. Oh, karantina di Mekah. Oke. Ini di Madinah tadi. Di Madinah, makanya di Madinah yang biasa kita 3 malam, 2 malam, sekarang harus 5 malam. Mekahnya berapa hari? 3 malam. Oh, bahkan ada yang 2 malam. Oke. Sekarang juga banyak paket, saya lihat semua yang jual paket rata-rata 5-2. 5-2 7 2 malam aja di Mekah. Jadi hanya umroh, selesai umroh, malam ini sampai umroh, istirahat, besoknya dia pulang. Oh, karena nggak bisa umroh lagi, percuma ya? Percuma, apa yang mau ditunggu? Atau di hotel aja gitu ya? Apa di hotel saja. Di hotel ngapain ya? Nah, itu menghitung jumlah gipsum yang dipasang, lampu-lampu segala macam itu mungkin gitu. Berarti pasar-pasar sepi ya? Sepi ya? Tutup, banyak yang tutup. Jadi sepi. Memang kehidupan di sekitar Masjidil Haram itu ya yang pasar-pasar banyak yang tutup. Pasar-pasar, tapi kalau kedai-kedai makanan itu saya lihat di sana dan dari petugas kami yang berangkat buka juga. Ada, cuma tidak seperti dulu ramainya. Berarti nggak nyaman ya umroh sekarang ya? Belum. Ya nyaman, mungkin sepi ya? Nyaman sepi ya? Tetap nyaman, umrohnya tetap nyaman. Untuk kesananya yang memasuk ke sana agak tidak nyaman. Enggak, ini kita baru sampai Mekah ya. Pulang gimana pulang? Nah, kalau kemarin ini pulang itu tetap di swab. Swabnya di mana? Swab di Mekah. Di hotel ya? Di hotel. Tapi kemarin ada berita baru lagi, kan ini berita setiap hari berubah. Setiap hari situasi di Saudi mulai perkembangan berubah. Katanya yang sekarang ini tidak di swab pulangnya. Tidak di swab pulangnya. Nanti sampai Jakarta? Nah, berdasarkan peraturan pemerintah yang terbaru Indonesia tanggal 1 Januari sampai tanggal 14 Januari setiap warga negara asing ataupun penduduk Indonesia yang datang dari luar negeri ke Indonesia dia harus di swab dan karantina 5 hari. 5 hari. Bayar dong. Ini masalahnya. Oh, bayar lagi. Bayar. Lah kan ada di Wisma. Wisma Atlet udah penuh itu. Sekarang 5 hari di situ. Terus sudah selesai 5 hari mau kemana? Jangan dulu. Setelah 5 hari di swab lagi. Sebelum pulang. Swab lagi sebelum pulang. Itu dia. Jadi berapa kali swab tuh coba? 5 kali minimal. 5 kali swab. Kalau orang Arab sih di swab nggak ada masalah. Hidungnya gede. Ini hidung saya kan kecil gitu. Gimana kalau 5 kali di swab? Dan swab itu saya lihat ternyata pakai tajam. Tapi gak usah swab. Yang karena ditusuk tuh dimentok dulu baru diputar begini. Oh, itu di Saudi. Sama aja di sini. Oh, enggak. Kita kemarin jadi ke Turki kan? Ya, Turki nggak terlalu dalam. Nggak terlalu. Beda. Entah apa pertimbangannya. Yang jelas tidak sedalam di Indonesia. Waduh, itu 5 kali. 5 kali swab begini. Bahaya. Mancung ini. Makanya begitu seperti itu, Mas. Jadi sekarang umrohnya berbiaya besar. Oh iya, kan bayar hotel tadi ya. Hotel. Kalau dilihat dari harga pesawat, harga hotel itu nggak ada kenaikan. Nggak ada kenaikan sama sekali, nggak ada.
Yang bikin naik ini protokol kesehatan ini. Makanya orang-orang jual umroh atau pemerintah menjual umroh itu 26 juta. Ya. Kan peraturannya kan? Peraturan yang terbaru Kementerian Agama itu minimal 26 juta. Termasuk asuransi, termasuk itu termasuk semuanya. Termasuk karantina tadi. Termasuk karantina, enggak tahu, bukan, lain lagi. Ini ada karantina 5 hari kan baru. Oke. Ini baru keluar peraturan pemerintah. Dari tanggal 1 Januari sampai 14 Januari. Keluar lagi yang baru. Diperpanjang lagi. Perpanjang sampai 2 minggu. Berarti 14 hari. 14 hari lagi 28. 28 Januari. Jadi kita masih menunggu akhir Januari ini bagaimana kebijakan berikutnya. Makanya nanti kalau yang pulang nanti ya Pak ya. Kita lihat ini yang pulang. Kan belum ada yang pulang nih. Masih di sana? Masih. Mudah-mudahan sih bisa pulang ya. Pulang. Kalau sih pulang, maksudnya pulangnya pulang tusuknya ini. Swab lagi enggak? Swab, oke, swab enggak masalah. Nah, tapi yang ditahan karantina 5 hari ini. Nah, di Jakarta itu ya? Di Jakarta 5 hari. Tidak bisa keluar? Namanya karantina. Kalau pesan makanan bisa kali ya? Bisa. Di Jakarta kan masih ada GoFood bisa ya? Bisa. Iya. Cuma kan kita bisa pulang dari suatu tujuan tuh ingin langsung pulang ke rumah. Oke. Nah, yang saya sekarang berharap lah ya kepada pemerintah itu ya. Kalau sudah ada hasil swab dari Saudi berlaku 14 hari. Nggak usah lah di sini swab lagi gitu. Betul. Biaya uang lagi ya. Ya langsung pulang saja. Betul. Apa di swab dari karantina lagi? Berarti umrohnya bisa 2 minggu ya, termasuk karantina. 2 minggu lebih. Kalau ke Eropa gimana? Eropa kapan buka Eropa? Eropa sampai saat ini belum. Spanyol? Belum. Visa Schengen, visa UK belum buka karena melihat perkembangan COVID di sana belum mereda ya. Turki sudah buka walaupun tetap dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Permasalahannya karantinanya ya, karena peraturan kita ya. Walaupun ke Turki kemana pulangnya 5 hari. 5 hari. Ya, setelah pulangnya itu. Itu yang jadi kendala bagi kita. Mungkin kalau tidak ada karantina mungkin banyak juga yang mau orang daftar umroh ini. Gitu ya. Ya karena harus kita karantina, masalahnya di sana sudah bawa surat. Tuh berlaku 14 hari dari Saudi. Tetap masih disuap lagi di sini. Ya aturan pemerintah, nggak bisa dilawan. Iya. Ini kan masuk ke negara Indonesia, harus dipakai aturan Indonesia. Ya itu 14 hari. Iya. Kita masuk ke situ di karantina 5 malam. Itu nggak besar juga biaya keluar itu. Dan itu biaya yang tidak terduga itu. Berarti buat sahabat Edi Hamdi, umroh tahun ini ya kondisinya begini ya. New normalnya begini, memang harus swab. Tapi nggak tahu kalau vaksin sudah mulai kan. Mudah-mudahan ada perubahan lah dengan kalau sudah divaksin. Iya. Kita berharap ini pandemi ini segera berlalu lah dari bumi ini. Betul. Iya, kita bisa hidup normal lagi seperti semula. Bisa jalan kemana, bisa nongkrong lagi, makan bakso, makan apa pinggir jalan enak, rame-rame. Iya, Pak Jamal kan memang selalu hobi makan, jadi begini wajar aja kalau saya makan. Makanya bagaimana ya sekarang? Ya akhirnya di rumah kayak begini, badan tambah jadi. Tambah jadi ini. Tetap 3 digit. Apa tuh 3 digit? 3 digit. Di atas 100, 3 digit. 104, 110, 115. Timbangannya ya. Beratnya. Iya. Nah, itu masalah umroh seperti itu sekarang. Nah, kira-kira prediksi umroh sudah ini haji. Kira-kira bisa haji nggak tahun ini? Ya. Mudah-mudahan, tapi sudah ada keputusan KMA yang sudah keluar baru ini kemarin. Nanti saya belum baca, tapi sudah ada aturan-aturannya sudah keluar masalah untuk haji pandemi ini. Dan kita minta dari Ampuri minta kepada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan supaya yang haji tahun ini diprioritaskan untuk disuntik vaksin. Nah, dan langsung Menteri Agama alhamdulillah direspon. Langsung kirim surat ke Menteri Kesehatan supaya jamaah haji yang tahun ini didahulukan diprioritas untuk divaksin. Walaupun usianya di atas 60 tahun. Iya, kan belum dari aturan Saudi belum ada keluar untuk haji. Belum ya. Belum ada keluar. Iya. Kalau di bawah 50 tahun lagi itu banyak sekali yang nggak berangkat haji karena rata-rata kita yang berangkat itu di atas 50. Iya, nenek-nenek, kakek-kakek. Betul. Banyak sekali. Jadi jarang lah anak muda ini. Iya. Untuk haji ya, sedikit. Untuk haji, betul. Sedikit. Jadi rata-rata di atas umur 50 tahun. Ada juga sih yang umurnya cuma tidak sebanyak. Iya. Mungkin ada sepertiga kali dari jumlah kuota itu. Nah, itu kendala bagi kita kalau umur itu dibatasi. Betul. Kalau ke Eropa kira-kira kapan sih isunya? Ada yang belum tahu. Bocorannya gitu?
Terakhir saya dapat info dari teman di Spanyol katanya sampai Maret 2020 2021 ini. Ya. Itu pun kalau tidak ada perkembangan terkini gitu ya. Sampai saat ini sampai Maret lah kata dia. Berarti sama ya dengan ke Yerusalem, ke Israel. Israel itu dibuka akhir Maret, ya kira-kira April Israel sudah mulai Palestina ya. Israel kaitannya sama Aqsa ya Bang? Ya Aqsa, kaitan sama Aqsa. Mungkin mudah-mudahan April ya. April sih mulai. Artinya belum puasa kali ya, belum puasa. Jadi kita harus buat sahabat Sandi terutama ya, kita harus monitor terus nih kapan umroh haji ya sudah mulai berjalan, kemudian Eropanya juga wisata dunia atau wisata halalnya mulai berjalan. Jadi kita pengen jalan-jalan ya, udah lama nih. Hampir setahun belum dari bulan Februari terakhir kita ke Balkan ya, yang Kroasia. Iya betul. Kita keliling negara Balkan, Kroasia, Yunani, Bosnia, Yunani, Serbia, Yunani terakhir itu. Ya. Kita pulang lewat Yunani, Albania, Makedonia. Betul. Itu apa lagi? Jadi Montenegro. Kita ke bareng kan? Iya betul. Desember ya. Desember awal. Kita Desember awal kita ke sana. Sebelum Covid itu ya. Sebelum Covid kita keliling Balkan. Kita kan ziarah ke masjid Indonesia yang ada di Istiqlal. Masjid Istiqlal yang ada di Sarajevo, Bosnia. Betul. Iya, setelah itu nggak jalan-jalan. Setelah itu kita nggak jalan. Stop dulu. Memang banyak jadwal yang sudah tersusun. Sampai Ramadan saya udah punya jadwal semua nggak ada yang jalan karena Covid ya. Karena ini sudah kodar dari yang di atas. Tapi saya kemarin terakhir awal Maret saya baru pulang dari Spanyol. Awal Maret ya. Jadi pas saya pulang di Bandara Suta sudah ketat sekali untuk pemeriksaan untuk tamu yang datang dari luar. Saya terakhir Spanyol tapi Februari akhir. Februari ya? masih hampir ada berita-berita. Saya yang Spanyol Januari, Februari, Maret kan? Ya. Spanyol itu. Betul. Iya. Jadi setelah kita pulang dari Balkan. Eropa Tenggara ya. Iya, saya langsung bawa grup ke Spanyol. Januari. Nah, saya tanggal 10 saya balik 10 Januari. Pak Jamal tahun baru di Spanyol? Saya tahun baru di Spanyol. Oke. Saya tahun baru kemarin di Mekah, masih sempat ke Mekah. Nah, bulan 2 waktu berangkat, berangkat. Oke, iya benar. Bulan 3 beliau berangkat. Terakhir kita udah setelah itu nggak ada lagi. Tapi beliau udah ke Turki kemarin. Sudah ke Turki. Sudah makan kebab Turki. Waduh. Iya. Baik, sahabat Edi Hamdi, alhamdulillah informasi sudah kita gali, baik yang mau umroh maupun yang mau ke wisata halal, kita bisa dengarkan tadi pemaparan bagaimana kondisi sekarang di masa new normal atau semasa pandemi ini. Kalau kita mau umroh itu sudah dijelaskan oleh Pak Jamal yang juga advokat sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Advokat yang membantu teman-teman yang ingin, mungkin karena hidup ini paling orang lagi perusahaan pengusaha dikit-dikit berbenturan dengan hukum. Gitu ya. Banyak sekali berbenturan dengan hukum, jadi kita membantu memberikan solusi kepada sahabat-sahabat, mungkin ada masalah apa kita menjelaskan masalah hukum, terutama dengan sekarang ini media ini sangat bahaya. Gitu ya. Ada sedikit kena undang-undang IT. Jadi lebih hati-hati, maka kita selalu memberikan pencerahan lah kepada teman-teman supaya lebih berhati-hati dalam komunikasi menggunakan HP, broadcast segala macam, karena di situ salah sedikit bisa kena undang-undang IT. Sharing sebelum sharing ya. Ya, betul. Jadi ya kita sabar aja lah, mudah-mudahan badai ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan mungkin langkah pertama kita ya. Kalau bisa kita ke Mekah dulu gitu. Lama itu yang pertama. Atau kalau Aqsa udah boleh buka, kita ke Aqsa dulu gitu. Ya, kita lagi kangen juga nih. Kangen nih kebersamaan nih. Betul. Karena ini kebetulan kiri kanan saya adalah salah satu member di Forum Travel Partner Indonesia yang selalu kumpul seminggu sekali. Kita membahas tentang perjalanan wisata keliling dunia dari umroh sampai dengan Amerika. Terima kasih Ustadz Jamal. Sama-sama. Bukan Ustadz ya, Pak Jamal. Ustadz juga ya. Saya ngeliat peci gitu jadi Ustadz. Yang Ustadz yang ini nih. Ini Ustadz pakai peci. Terbalik ya. Terima kasih atas kehadirannya di Sandi, sahabat Edi Hamdi YouTube channel Satriani. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat Edi Hamdi sekalian. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cakrian TV. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustaz. Jangan lupa nonton ya kalau pengen tahu.